Assalamualaikum, welcome back to my channel. Mama semua gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Kembali lagi di channel yang tayang setiap hari Kamis, yang suka ngobrolin tentang apa aja, terutama tentang hemat menghemat pengeluaran uang belanja. Pagi ini alhamdulillah saya baru pulang dari tukang sayur ya Mak. Biasalah tukang sayur depan komplek nih. Karena air belum nyala, biasanya air nyala sekitar jam 7:30 pagi. Jadi setelah belanja saya biasa coba untuk sapu-sapu tipis aja nih yang saya rasa ngeres-ngeres aja. Karena yang namanya ngeres tuh nyapu bisa lebih dari 1 kali sehari ya Mak. Udah kayak minum obat aja udah kalah deh. Minum obat 3 kali sehari, ini nyapu bisa kadang sampai 4 atau 5 kali sehari gitu ya. Ada aja debu, nggak tahu kenapa ngeres melulu nih. Jadi ya seperti itu ya, kalau misalnya setiap hari dilakukan kegiatan seperti memang melelahkan ya Mak. Tapi kalau rumah bersih ya, meskipun rumahnya nggak gitu bagus, nggak begitu besar, kalau bersih itu pokoknya enak aja ditinggalin ya. Kalau Mak perhatikan di rumah saya nih sebenarnya tadinya banyak barang ya Mak. Ya setelah almarhum papa saya pergi, nah saya mulai lagi memilih-milih barang-barang mana yang tetap ada di rumah dan dikeluarkan. Jadi ada beberapa barang-barang furnitur yang saya keluarkan. Jadi untuk memberikan ini, karena rumahnya kan kecil mungil gitu ya Mak. Jadi supaya space-nya ini enak di dalam rumah. Kalau yang namanya rumah itu kan sebenarnya memberikan space untuk kita hidup gitu ya, bukan kita memberikan space untuk barang. Jadi ya barang secukupnya aja, tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu berlebihan, yang penting cukup, yang penting ada untuk segala kebutuhan. Enaknya kita ngomongin apa hari ini ya Mak? Buat yang baru gabung di channel ini, yang baru subscribe, yang baru nonton, atau yang baru muncul notifnya di YouTube home masing-masing, jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Buat yang memiliki gaji kecil, gaji 1 juta, gaji 2 juta setiap bulannya, itu sebenarnya buat apa sih? Apalagi kita sudah menikah ya Mak. Mengatur gaji yang terbatas tuh memang butuh trik-trik tersendiri sih ya. Tapi bagaimanapun caranya, uang dari gaji yang kita dapat harus bisa mencukupi seluruh kebutuhan. Syukur-syukur kalau emang masih ada sisa uang setiap bulannya. Setiap menerima gaji kan kita biasanya sudah ngerasa seperti sultan gitu ya Mak. Semua pengen dibeli, tapi nggak sadar setelahnya itu uang dari gaji langsung menipis. Padahal masih ada banyak kebutuhan yang harus kita penuhi. Belum lagi siklus seperti ini tuh pasti berulang aja di tiap bulan-bulan berikutnya. Awal gajiannya foya-foya, masuk pertengahan bulan, tanggal tua seperti ini, mulai deh kita menderita ya Mak. Ini menunjukkan kalau kita nih sebenarnya nggak punya yang namanya skala prioritas untuk anggaran rumah tangga. Jadi usahakan setiap bulan selalu membuat skala prioritas ya Mak. Cara mengatur uang bulanan keluarga kita, uangan pribadi kita juga sama seperti tergantung semuanya pada skala prioritas yang kita buat setiap bulan. Kita harus tentukan mana aja kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi ya. Kebutuhan-kebutuhan seperti ini harus ada pada skala prioritas paling utama. Yang bersifat konsumtif, yang bersifat keinginan itu masukkan pada skala prioritas yang paling bawah, yang nomor sekian gitu ya. Nah ini semuanya yang bersifat konsumtif seperti ini bisa kita penuhi kalau kebutuhan utamanya sudah tercukupi semua. Mengatur urusan dapur untuk food prep, belanja
seminggu sekali. Kemudian pintar-pintar menyimpan bahan makanan dan menyetok bahan-bahan makanan yang cepat saji gitu ya, yang frozen, bisa dibuat sendiri atau misalnya kita ada dana lebih kita bisa beli. Nah, ini salah satu cara untuk kita berhemat. Berhemat ini termasuk wajib ya Mak, apalagi kalau kita pendapatannya termasuk yang pendapatan kecil. Hal-hal yang tidak terlalu pengaruh terhadap hidup kita nih bisa kita kurangi atau kita berhentikan sementara. Baru-baru ini juga saya termasuk yang berhenti langganan TV kabel ya Mak. Biasanya yang langganan itu almarhum papa saya. Nah, kali ini papa saya udah nggak ada. Jadi saya beli tidak berlangganan lagi TV kabel. Jadi hanya pakai yang sekali beli gitu ya. Langsung beli putus gitu istilahnya. Toh nonton TV juga sekarang dirasa di keluarga kami itu agak berkurang jamnya karena kebanyakannya lebih ke handphone ya. Jadi semua bisa dilihat dari handphone. Nonton Korea pun kadang-kadang saya di handphone ya Mak. Jadi tontonan TV kadang nggak saya tonton. Pokoknya kita harus cerdas memilih harga yang kita kuasai. 100-200 ribu yang namanya biaya tetap akan kita keluarkan ya Mak. Jadi kalau misalnya ada alternatif lain lebih baik di stop aja. Menabung itu dasar pengelolaan keuangan yang udah kita dapat sejak kita kecil ya Mak. Tapi prakteknya emang susah, meskipun sampai kita dewasa ini tetap aja susah. Ada juga trik menabung yang bisa kita langsung lakukan gitu setiap bulannya. Setelah gajian langsung potong untuk tabungan. Nggak usah hitungan ideal, tidak apa-apa, nggak ideal juga. Yang penting realistis aja. Uangnya berapa yang masuk, persentasenya lupakan dulu. Pokoknya ada uang disisihkan untuk tabungan. Yang penting nominal dan intensitasnya itu teratur. Uang receh juga jangan disepelein ya Mak. Kalau bisa dikumpulkan uang kembalian dari manapun, karena itu akan berguna sewaktu-waktu kita pasti butuh. Kalau kita masih bingung mengumpulkan bagaimana uang operasional dan untuk tabungan, lebih baik kita enaknya sih punya 2 rekening ya Mak. Yang satu rekening untuk bulanan, untuk operasional kebutuhan tiap hari, dan satu lagi kebutuhan rekening untuk tabungan. Jadi diharapkan kalau ada 2 rekening seperti itu, uang rekening yang ada di tabungan itu diharapkan agar aman sentosa. Hindari kredit yang tidak perlu dan cukupi kebutuhan utama kita, baru kita bisa investasi. Investasinya seperti apa ya terserah aja, bisa emas, bisa yang lain-lainnya, agar semuanya aman. Jadi ini semua belanjaannya totalnya adalah Rp183.000. Alhamdulillah semua pasukan sudah masuk ke dalam kulkas. Jadi seperti ini keadaan kulkas saya kali ini ya Mak. Meskipun tidak besar, tapi alhamdulillah cukup untuk memenuhi stok-stok kebutuhan di setiap minggunya. Pokoknya ini kulkas 1 pintu ini teman setia banget deh. Ada beberapa sih yang menyarankan saya untuk mengganti kulkas jadi kulkas 2 pintu. Tapi saya pikir nih kulkasnya masih bagus, masih berfungsi sangat baik. Tapi kalau misalnya dipikir untuk ganti, untuk apa gitu ya Mak. Karena saya alhamdulillah belum perlu nih, masih cukup puas lah untuk punya kulkas 1 pintu nih. Nggak pernah ngadat kulkasnya, jadi nggak ada alasan buat saya sepertinya sekarang untuk mengganti kulkas menjadi kulkas 2 pintu. Siapa yang nggak mau sih ganti kulkas lebih bagus ya Mak. Tapi kalau misalnya kulkasnya itu memang tidak bermasalah, untuk apa diganti ya kan. Kita wajib bersyukur dengan apa yang sudah kita punya saat ini. Dan siang harinya masak simpel aja, meskipun simpel nih ada porak-poranda sedikit karena beberes ya Mak, karena sedang mengurangi isi lemari juga, jadi banyak yang dicuci. Nah jadi seperti ini aja, masak sop buntut untuk kebutuhan makan siang dan malam. Sampai sini dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye Mak.